la 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 Capybara, 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 capybara. Het weer eigenlijk goed hooi. Het bro capybara boy. Het weer eigenlijk goed hooi. Het bro capybara boy. Contact tegen type toepooi. A. Pengertian sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Fungsi sistem pernafasan adalah untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Organ pernafasan manusia pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung, selaput, lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, bakteri. Konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Kemudian 2. Faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Dinding faring tersusun di atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis, yaitu berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Di dalam laring juga ada pita suara. Udara yang melewati laring akan menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi. 4. Trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Fungsi trakea yaitu mengalirkan udara dari laring ke bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Bronkus. Bronkus terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus sebelah kanan lebih pendek tapi lebar dan posisinya lebih vertikal. Sedangkan bronkus sebelah kiri lebih panjang namun lebih sempit dan posisinya lebih horizontal. Fungsi bronkus adalah menjadi saluran untuk menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru dan melembabkan udara yang masuk serta menyaring partikel-partikel asing yang turut masuk bersama udara. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang kecil dan berdinding tipis, yaitu alveoli. Fungsi utama dari bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan untuk mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan konstriksi dan dilatasi. Selanjutnya ini adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama yang terletak di bagian rongga dada bagian atas
Otot dan rusuk membatasi bagian samping, dan diafragma membatasi bagian bawah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus, paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Alveolus. Alveolus terdapat pada dendrim paru-paru, merupakan ujung dari saluran pernafasan. Dinding alveolus tersusun dari satu lapis jaringan epitel pipih yang memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus perbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Fungsinya yaitu tempat pertukaran udara dengan darah. C. Mekanisme pernafasan pada manusia. Saat bernafas berlangsung 2 fase, inhalasi atau inspirasi, yaitu menghirup udara atau oksigen. Pada inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume dada membesar, paru-paru mengembang dan mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga oksigen bisa masuk ke rongga dada. Ekshalasi atau ekspirasi, yaitu menghembuskan udara atau karbon dioksida. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal dan mengakibatkan tekanan rongga dada lebih besar dari tekanan udara di luar tubuh, sehingga karbon dioksida bisa keluar dari rongga dada. Mekanisme pernafasan ada 2 macam. Pernafasan dada, membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Pernafasan perut, membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. D. Fun fact tentang sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Oksigen yang dihirup manusia untuk bernafas berasal dari tumbuhan. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelah kanan karena paru-paru kiri harus berbagi tempat dengan jantung. Nada suara pria memiliki nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara wanita karena adanya hormon androgen pada pria. Hal tersebut mengakibatkan pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Batuk terjadi apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring. Berfungsinya untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Sebaiknya kita bernafas melalui hidung daripada mulut karena hidung mampu menyaring debu, alergen, dan serbuk sari yang membantu mencegahnya memasuki paru-paru, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Sedangkan mulut adalah salah satu organ sistem pencernaan. Mulut tidak berfungsi layaknya hidung. Rata-rata orang bisa menahan nafas selama 30-90 detik. Namun Budimir Sobat Freddy First asal Kroasia bisa menahan nafas terlama di air dengan waktu 24 menit 37,36 detik pada 27 Maret 2021 lalu. Guinness Book of World Records mencatat Budimir Sobat sebagai memegang rekor dunia dalam hal menahan nafas terlama di dalam air.